berawal dari seorang pemuda yang bernama Taib. Taib sendiri seorang fotografer keliling. Setelah lama tidak pulang kampung, akhirnya Taib memutuskan untuk bertemu dengan ayahnya. Di dalam perjalanan pulang kampung ke pulau itu, tak sengaja ia bertemu dengan wanita yang bernama Ream di sebuah dermaga. Dan mereka saling jatuh cinta di pandangan yang pertama. Di hari itu cuaca akan segera hujan. Ternyata mereka sama-sama menuju Pulau Lai dan mereka berangkat dengan menggunakan perahu yang sama. Tibalah di Pulau Lai dan di sana terlihat seorang kapten kapal bernama Kapten Cheng. Kapten Cheng terkejut ketika ia melihat kehadiran Taib di pulau ini. Ternyata Taib anak dari Kapten Cheng. Kapten Cheng memperkenalkan pada Taib kalau Ream adalah istri mudanya. Taib seakan tak percaya kalau wanita yang ia temui adalah ibu tirinya. Kemudian, mereka bertiga duduk di satu meja untuk menikmati makan malam. Taib pun menceritakan pengalamannya sebagai fotografer pada ayahnya. Sembari sesekali, Taib tersenyum pada Ream. Cuaca di malam itu sangatlah dingin. Kapten Cheng menyuruh Ream untuk memberikan selimut pada Taib agar ia tidak merasa kedinginan. Bergegaslah Ream ke kamar Taib untuk menata tempat tidur Taib. Saat itulah pandangan mereka beradu dan merasakan cinta yang besar di antara keduanya. Keesokan harinya, Ream memutuskan untuk pergi ke pasar bersama teman-temannya. Dengan tak sengaja, Taib pun berada di tempat yang sama dan Ream memutuskan untuk berpisah bersama temannya. Ketika Ream bertemu dengan Taib, ia menyadari kalau statusnya sebagai ibu tirinya Taib. Sebagai ibu tiri yang baik, Ream berencana akan membuatkan Taib sebuah baju. Tetapi hal itu membuat hubungan mereka menjadi lebih dekat. Taib selalu terbayang akan sosok ibu tirinya yang masih muda dan cantik. Kegundahan hati Taib semakin menjadi ketika tiap malam ia menyaksikan ayahnya sedang bermain bola dengan Ream. Taib hanya bisa merenungi perasaan pada ibu tirinya kalau Ream tidak akan pernah menjadi miliknya. Keesokan harinya, Ream dan Taib menghabiskan waktu bersama dengan diabadikan sebuah foto. Tiba-tiba, cuaca berubah menjadi hujan. Setelah hujan reda, mereka berdua kembali ke rumah. Dan di saat itulah, Taib mengetahui luka yang tersembunyi di tubuh Ream. Lalu Ream hanya bisa menangis dan melangkah pergi. Suatu hari, Kapten Cheng mengajak Taib untuk berlayar. Kebetulan, cuaca di hari ini sangatlah mendukung. Tapi sial, di malam hari, terjadi badai dan jangkar kapal pun tersangkut di batu karang. Dengan sangat berani, Taib menyelam ke laut dan ia memotong tali jangkar yang tersangkut. Karena keberanian Taib, mereka semua bisa selamat. Tetapi ada seorang ABK kapal yang tidak senang pada Taib. Dan di dermaga hampir saja Taib terlibat keributan. Pada malam yang meriah, warga desa berkumpul untuk merayakan festival tahunan. Ream pun menjadi pusat perhatian karena memiliki wajah yang cantik. Mereka berdua larut di acara malam itu. Taib dan Ream memilih untuk menyepi dan Ream menceritakan asal-usul festival di desanya ini. Untuk menjaga pembicaraan warga desa, Ream dengan terpaksa harus meninggalkan Taib. Keesokan harinya, Taib dan Ream pergi ke sebuah telaga dengan menggunakan perahu kecil. Ream bercerita pada Taib kalau ia sebenarnya tidak mencintai kapten
dan pernikahan itu terpaksa tidak didasari dengan saling mencintai. Tibalah mereka di telaga. Mereka langsung menyelam bersama-sama dan dilanjutkan bermain bola bersama. Setibanya kapten di rumah, ia berniat mengadu mekanik dengan Ream, tetapi ajakannya ditolak karena Ream beralasan kalau ia tidak enak badan. Suasana di rumah menjadi tegang, dan kapten merasa ada yang beda di antara Taib dan Ream. Karena tak mau ambil pusing, Taib bergegas pergi, sedangkan Ream hanya bisa menangis karena ia tidak bisa membohongi dirinya. Ream memutuskan untuk pergi ke pasar, dan di sana ia melihat Taib. Akhirnya mereka bertemu di sebuah lorong dan melakukan olahraga bersama. Pada malam harinya, kapten mengatakan kalau dirinya akan pergi berlaut selama 3 hari dan ia mengajak Taib untuk ikut bersamanya. Tetapi ajakan itu ditolak oleh Taib dan ia memilih untuk diam di sini dan memotret keindahan sekitar pulau. Dengan kepergian sang kapten, hubungan cinta terlarang mereka semakin erat dan mereka sering bermain futsal setiap saat. 3 hari berlalu dan kapten telah kembali. Dan tak sengaja ia masuk ke kamar Taib dan ia melihat banyak foto Ream di kamarnya. Memori sang kapten teringat kembali saat ibu kandung Taib berselingkuh dengan pria lain. Sang kapten bertemu dengan anaknya dan ia meminta untuk Taib segera meninggalkan pulau ini. Benar saja, akhirnya Taib pergi juga dari pulau ini. Sementara itu, di gunung belakang rumahnya, Ream menemukan banyak bekas rokok. Ternyata, Ream menyadari kalau kapten tidak berlayar selama 3 hari. Tetapi, kapten mengawasi dirinya dan Taib. Saat itu, Ream akan pergi ke pasar. Tetapi kapten meminta kalau Ream menggunakan tudung yang telah ia siapkan. Ternyata kapten telah merencanakan semuanya dan ia menyuruh orang untuk menghabisi anaknya sendiri di atas kapal. Tetapi Taib sudah mengetahui rencana itu dan ia pun berhasil melarikan diri. Begitu juga dengan Ream. Seseorang telah mengintainya di pasar, tapi karena kasihan pada Ream, orang itu membatalkan misinya. Akhirnya mereka berdua bertemu di dalam goa. Tiba-tiba sang kapten muncul dengan senjata di tangan. Situasi tidak kondusif dan mereka berdua harus menerima kenyataan kalau mereka disingkirkan oleh kapten untuk selamanya. Film pun harus berakhir. Bye-bye.